Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang mulia ini. Kita dapat bersama-sama dengan Fadilatul Syekh yang tidak asing lagi bagi kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau akan menambahkan lagi barakah dan rahmat, menambahkan lagi ketenangan hidup kita dengan ilmu yang akan disampaikan. Dan mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang akan membuahkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, dalam siri pengajian dan kuliah yang telah pun diadakan pada kali ini, alhamdulillah pada pagi ini Fadilatul Syekh bersama dengan kita untuk menghuraikan lagi dan menyambung kuliah yang lalu berkenaan dengan buku Inilah Tasawuf. Saya rasa tuan-tuan perempuan dah bawa buku lah. Tak bawa? Tak bawa singa. Bawa dengar saja. Bawa juga. Ada yang bawa kan? Ada bawa. Ada yang bawa, macam-macam bawa kitab. Tapi insya-Allah macam mana pun, mudah-mudahan kita akan dapat memahami apa yang akan disampaikan. Dan hari ini insya-Allah mudah-mudahan dapat khatam kitab kita ini, karena banyak lagi perbahasan yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh kepada kita. Dan mudah-mudahan pada masa akan datang kita akan dapat bersama lagi, insya-Allah. Jadi saya tidak melengahkan masa. Dengan segala hormatnya saya persilakan Fadilatul Syekh untuk menyampaikan dan menghuraikan buku Inilah Tasawuf. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Ustazina Sidi Rijaluddin, para asatidz, tanpa mengurangi hormat, saya tidak menyebut nama muslimin muslimat, hadirin wal hadirat di majelis ilmu yang sangat mulia. Alhamdulillah kita berada di majelis ilmu ini, berada di waktu yang sangat mulia. Sebenarnya yang membuat waktu mulia adalah kita sendiri. Jika kita bersama Allah, maka waktu dan tempat itu menjadi mulia dan menjadi berkah. Maka di majelis ilmu ini adalah majelis yang akan banyak memberikan keberkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah lupa apakah buku ini sudah habis atau belum. Kalau belum habis, sampai bab apa? Ada yang apa? Belum mulai lagi. Oh, belum mulai lagi.
Saya pikir saya yang lupa, karena kata mau menyambung, belum mulai. Tapi kalau belum mulai, ramai yang bawa ini tidak. Boleh tunjukin supaya saya tahu berapa orang yang bawa. 4 orang aja. 5 orang ya. Baik. Macam itu saya akan coba gunakan whiteboard untuk sekali lagi menjelaskan tentang tasawuf dan kedudukannya dalam Islam. Sebetulnya Al-Faqih di dalam dakwah ini mempunyai 2 tugasan. Tugasan yang pertama adalah tasfih afkar tasawuf, memperbaiki pahaman, pandangan umat Islam terhadap tasawuf yang salah, yang keliru. Ini terkadang paham yang salah ini bukan hanya dari orang yang bukan dari orang yang tidak bertasawuf. Kalau orang yang tidak bertasawuf salah memahami tasawuf, dimaafkan. Tetapi justru kadang kesalahan itu datang dari pengamal tasawuf. Dan pengalaman Al-Faqih yang sulit diperbaiki adalah pengamal tasawuf yang salah memahami tasawuf. Dia merasa bahwa yang dia terima seperti ini, imam yang beri salah atau dia memahami salah. Karena itu merasa dia mewarisi, maka salah pun tak mau terima. Nah itu. Kedua adalah al-i'dad, menyiapkan orang-orang yang ingin masuk tasawuf dalam penyiapan ilmiah. Dia masuk kepada siapa tuan guru, kepada madrasah apa yang ada, itu tergantung takdir daripada Allah masing-masing. Kita jalan menuju Allah dari mana-mana pun boleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka saya mencoba untuk membuat satu peta tentang tasawuf. Kalau muslimin muslimat dulu masih ingat lagi, pertama kita bentangkan tasawuf yang pertama dulu, memahami tasawuf, ya, dimana di situ dijelaskan tentang kedudukan tasawuf dalam Islam. Ya, meskipun saya yakin sudah lupa. Karena mengajinya bawa telingo, gak bawa buku. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Dulu meskipun sudah lupa tentang tasawuf itu apa, untuk mengingatkan bahwasanya tasawuf ini sebuah subjek. Seperti fikih, tauhid, itulah tasawuf. Karena Nabi dulu ditanya oleh Jibril yang menyerupai manusia tentang Islam, iman, ihsan kan? Ditanya tentang Islam pertamanya, kemudian tentang iman dan tentang ihsan. Islam itu adalah yang oleh ulama kemudian istilahnya dikembangkan menjadi katanya syariat. Iman adalah akidah, ihsan adalah akhlak. Dan Islam syariah ini adalah amal. Iman akidah itu adalah keyakinan, iktikad. Dan ini adalah adab. Kemudian ulama menuliskan tentang Islam syariat amal ini dengan nama fiqih. Iman akidah atau iktikad keyakinan itu dinamakan ilmu tauhid. Dan tentang ihsan, akhlak dan adab disebut tasawuf. Jadi tasawuf bagian daripada din Islam. Ini din namanya. Ini yang ketika Jibril itu keluar, ya, ketika Jibril itu keluar dan Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, kata Rasulullah, "Ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kau siapa yang bertanya tadi?" Maka kata Sayyidina Umar mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan, "Huwa Jibril ja'akum liyu'allimakum dinakum." Dia Jibril datang mengajarkan din kamu. Adalah 3 soalan ini. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Di situ kata-kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, liyu'allimu dinakum, liyu'allim, allama yu'allim, ta'lim. Jadi ta'limud din ini adalah ilmunya 3. Agama diterjemahkan dalam 3 ini. Oleh karena itu dari dulu lagi sampai hari ini ulama ini ada. Mereka punya karya kitab-kitab yang mereka tulis dari ulamanya puluh-puluh ribu dari madrasah ini, dan punya generasi sampai sekarang. Generasi yang bahaskan fikih, generasi yang membahaskan akidah, dan generasi yang membahaskan tasawuf. Bahkan sejak dulu lagi tidak ada ulama yang tidak paham benda ini.
Di kalangan ulama dianggap aib dan naqs jika mereka tidak tahu salah satu dari ini. Sama artinya tidak tahu din jika tahu salah satu dari ini. Bahkan Imam Syahid Hasan Al-Banna dalam bukunya pun mengatakan hal itu. Beliau mengatakan bal yu'tabar aiban wa naqsan lil bahis awil katib bi ulumul islamiyah idza lam yahtam bi hadzal ilm wa lam yu'anni bihi. Saya masih ingat dalam satu makalah beliau kata-kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, maka seorang ulama, seorang penuntut ilmu aib dan naqs tidak tahu tentang ilmu ini. Tidak boleh keluar kata-kata seperti itu. Berarti ini sebuah reaksi bahwa di sana ada orang yang menolak ilmu ini. Maka Imam Hasan Al-Banna menyatakan seperti itu. Bukan dalam pengamalan, dalam pembahasan saja, dalam penguasaan ilmu Islam aib dan dianggap naqs jika tidak tahu ilmu salah satu ilmu ini. Kenapa Imam Hasan Al-Banna lagi mengatakan karena bahkan ilmu ini lebih banyak masuk ke dalam diri dan jiwa umat daripada ilmu yang lain. Kalau Islam yang dibahas oleh fikih katakan sholat, puasa, zakat, haji kan. Sholat, puasa iyalah kita boleh kerjakan. Tapi perempuan pun kalau haid tak kerjakan puasa pula, sholat pun tak. Artinya kurang, tidak dapat dilaksanakan sentiasa. Lagi haji yang tak punya uang tak wajib. Maknanya satu rukun dia tak berkewajiban. Begitu juga zakat kalau tak ada uang tak wajib. Tapi tasawuf masuk ke dalam jiwa manusia, miskin kaya, alim jahil, ghabi wali, semua. Orang sakit lagi banyak perlu tasawuf. Orang susah makinnya perlu tasawuf. Orang kaya pun perlu juga. Ya. Itu Hasan Al-Banna mengatakan ilmu ini lebih banyak mengisi semua kehidupan manusia. Ya. Maka jelas kedudukan tasawuf dalam Islam. Buku ulama yang menuliskan tasawuf, ya, bukunya sama banyaknya dengan 3 madrasah ini. Kalau kita baca ulama dahulu, tidak ada yang tidak cakap tasawuf, meskipun bukan dia ahli tasawuf, tapi ada kaitan dengan tasawuf sebagai pengambil riwayat ilmunya kah, atau dia pengkaji kah, atau sebagai murid, sebagai suyukh, ya. Karena itu din mereka. Bahkan dalam fardu ain, ya, fikih ibadah kan, fardu ain kan ibadah fardu ain kan, sholat, puasa itu yang kedua. Tauhid, mengenal Allah. Tidak boleh Allah itu katanya, Allah itu bersifat mendengar katanya, tidak boleh. Minimum, maka ulama dulu membuat yang disebut sifat 20. Minimum dia tahu itu sifat 20, dalilnya Al-Quran dan akal, nakal, ya, dari Al-Quran dan hadis serta akal. Minimum itu 20 sifat, di mana sifat-sifat yang banyak yang tidak terhingga berada di bawah klasifikasi sifat ini. Daripada tidak tahu sama sekali, lebih baik tahu sedikit tentang beberapa sifat Allah agar tidak
taklid dan sifat-sifat yang penting. Karena kalau ditanya Allah pemberi rezeki, berarti Allah punya nama adalah Ar-Razzaq. Mana dalilnya? Oh, padahal tiap hari kita diberi rezeki, tak tahu pun dalilnya kan? Yang paling penting lah. Seperti Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha bicara, Allah Maha berkehendak, Allah Maha mampu, Allah Maha mengetahui, Allah Maha hidup. Paling tak itu saja. Dalilnya apa? Agar tidak taklid. Yang kedua itu fardu ain. Yang ketiga adalah mengetahui tentang akhlak baik dan akhlak buruk. Muslimin muslimat cari bab akhlak baik akhlak buruk tidak ada dalam fikih dan akidah. Meskipun orang menuliskan namanya kitab akhlak bukan tasawuf, bukan itu akhlak bukan tasawuf. Ini apa? Akhlak lah. Ya, karena Al-Fakir setelah belajar tasawuf kemudian menjadi murid tasawuf, ternyata memang akhirnya akhlak juga. Karena perbedaan tasawuf dengan akhlak. Jika akhlak itu umpama mengenalkan tentang alat-alat di rumah, pisau, sendok, pinggan, gelas, jadi semua tahu. Cuma cara menggunakannya dan mengenalinya satu persatu itu dibahas dalam tasawuf. Kalau cuma mengenal tidak bertahakkuk. Apa tahakkuk itu? Tidak tahakkuk, tidak memiliki, membuktikan sendiri dalam jiwa. Karena tasawuf berbicara tentang jiwa, rohani. Karena kita manusia terdiri daripada jasad dan rohani. Dan hakikat kita bukan jasad tetapi roh. Kalau orang tua kita wafat, jasadnya disimpan di tanah nanti bau. Tapi kita menangisi bukan jasadnya, yang pergi katanya adalah roh. Nah, roh itulah yang membawa sifat-sifat sabar, syukur, ridho. Orang sufi mengatakan roh itulah yang dinamakan insan kamil, kalau dia memiliki akhlak-akhlak itu. Tetapi kalau manusia tidak punya akhlak itu, maknanya dia tidak dipimpin oleh rohaninya. Maka itu adalah insan hayawan. Ya, fisik kita ini hayawan. Tidak kurang, tidak lebih, hayawan. Ya, yaitu nafsu maksudnya. Nafsu itu ada dua, ada nafsu syahwat, ada nafsu marah. Dan nafsu marah lebih kuat daripada nafsu syahwat. Karena dari nafsu marah lahir takabur, ghibah, hasad, dengki, iri, ya, dusta, membunuh, menyakiti, melukai, menghina, mencaci, memaki. Itu dari sifat takabur. Apa? Dari sifat ghadab, nafsu marah. Mungkin orang ulama, alim, soleh, ya, dan juga tua lah, sudah malah dikira tak punya marah. Begitu dihina langsung, oh, nampak marahnya. Padahal ulama. Ya, kita tak cakap kita lah misalnya yang tak ulama itu, yang mereka yang ulama pun kadang nafsu marahnya ada, menghina, mencaci, ya, apakah atas nama berbeda aliran, berbeda madhab, berbeda parti, ya, nafsu-nafsu. Pernah tak dengar Nabi marah untuk dirinya dalam kisah? Tidak pernah. Nabi dihina dirinya, senyum saja. Tapi jika dihina din, agama, dia marah untuk din. Tak pun marah orangnya mulia di mata Nabi. Orangnya mulia di mata Nabi. Karena Nabi Sidna Ali dalam peperangan, dia tidak mau melawan
tentara yang kecil-kecil tuh. Dia cari jenderalnya ya, pimpinannya. Apa? Qaid jenderal. Dia cari jenderalnya. Jadi bila dapat jenderalnya dia berperang. Satu ketika dia mengalahkan jenderal itu, bisa membuang pedangnya dan kemudian jatuh. Tak berdaya lawannya itu. Ketika tak berdaya, Sayyidina Ali mau membunuhnya dengan pedang itu. Kemudian tak jadi. Dimasukkan kembali pedang itu ke sarung. Jenderal Ali merasa terhina lah. Karena orang-orang besar seperti itu dipermalukan, dibunuh lebih baik daripada dipermalukan. Maka dia berkata kepada Sayyidina Ali, bunuh aku cepat, jangan kau permalukan seperti ini. Maka kata Sayyidina Ali, aku tak dapat membunuhmu. Maka disarungkan pedang itu. Kenapa? Karena saya tidak ada urusan dengan Anda. Di tengah kecamuknya peperangan dan permusuhan yang dahsyat itu, tiba-tiba seorang jenderal mendengar bahwa Ali berkata, dari jenderal Islam mengatakan bahwa saya tidak ada permusuhan dengan Anda. Maka dia berdiri. Kau kira kita tidak ada permusuhan? Iya. Lalu apa yang peperangan ini untuk apa? Peperangan ini untuk memukul congkakmu dan tidak menerimamu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, artinya Allah. Jadi dakwah bukan untuk dirinya tapi untuk Allah. Bukan untuk golongannya tetapi untuk Allah. Lalu orang itu bertanya, lalu apa yang kita lakukan? Sayyidina Ali mengambil pedangnya, pedang dia yang jatuh diberikan dan perang. Ya. Setelah perang, maka putuslah lehernya di tangan Sayyidina Ali. Ini namanya melakukan karena Allah, hak karena dalam peperangan. Kalau orang lemah, orang tak berdaya, tidak mendapat pahala dan melakukannya dengan nafsu, bukan dengan Allah. Artinya nafsu bisa memimpin kita untuk melakukan kebaikan, tapi tujuannya nafsu. Bagi mereka yang paham betul tentang nafsu, maka dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan Allah. Apa maksudnya dengan Allah? Tadi bahwa manusia itu ada dua, ada manusia hayawan, ada manusia rohani. Nah, jika rohani itu adalah tempatnya akhlak. Jika dia melakukan sesuatu dengan akhlak, maka berarti dia dengan Allah. Jika tidak dengan akhlak, maka berarti dia dengan nafsu, walaupun berbuat di agama. Nah, itulah tasawuf yang dibahas tentang itu, bagaimana agar membuat seperti itu. Kalau orang tahu akhlak, ya tahu memang. Lalu ada yang mengatakan, tak payah tahu akhlak itu bertasawuf, cukup Nabi, karena ada di Al-Quran dan hadis. Ya. Mungkin yang cakap itu ulama, dia boleh baca Al-Quran dan hadis, betul. Kalau orang awam macam mana? Tapi boleh kita tanya, berarti Anda sholat Nabi ke apa sholat Imam Syafi'i? Kita sholat Nabi atau sholat Imam Syafi'i? Sholat pakai kunut tak? Mereka yang tak kunut, sholat Nabi atau sholat siapa? Penting kan? Semua dari Nabi, tetapi melalui mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Hambali. Jadi ta'aduban, karena ramai lagi yang dari Nabi. Jadi ta'aduban, dia tidak katakan ini dari Nabi, tapi dari Imam Syafi'i. Karena semua dari Nabi. Kalau semua mengaku Nabi, akhirnya bunuh-membunuh. Maka itu sebab yang mengaku bahwa dialah yang ngambil dari Nabi, maka yang lain salah, padahal ikhtilaf. Ulama dulu sudah khawatir, takut terjadi itu, karena terjadi di zaman Rasulullah mengenai qiraat. Ada orang baca qiraat, lalu kata, hei, kamu baca qiraat dari mana itu? Saya dari Nabi. Tak ada. Yang dari Nabi itu saya, karena orang menginginkan bahwa dia saja yang
benar. Aku pun dari Nabi, aku pun dari Nabi, aku pun dari Nabi. Mau bergaduh. Itu sahabat. Tapi mereka punya Rasulullah untuk jalan keluar dia. Coba kita pergi ke Rasulullah. Yang satu dengan sombong, tengok ya Rasulullah, dia baca qiraat ini tak tahu dari mana. Rasulullah tanya, coba kau baca. Baca. Ah, ini dari aku. Yang satunya kau baca. Dibaca itu kau dari aku, tetapi kesombongan dia itu nafsu ghadab, hampir tak terima. Maka dia periwayat sendiri bercerita, dia tunduk menahan hatinya dan berkata, untung aku Islam, kalau belum mungkin aku mengingkari Nabi. Akhirnya Nabi merasakan dia hatinya setengah melawan takaburnya. Didekati oleh Nabi, diusap dadanya. Dia bercerita seperti daun yang kering, rontok perasaan itu kena diusap oleh Nabi, dia menjadi bersih. Sejak saat itu maka qiraat tidak ada yang dikatakan qiraat Nabi. Qiraat Hamzah, qiraat Waras, qiraat Qalun, qiraat Ahfaz, qiraat. Kalau tak bergaduh terus. Maka orang yang mengaku bahwa ini asli dari Nabi salah, bergaduh akhirnya kan. Yang lain kira bukan dari Nabi, dari mana? Dari Hong Kong. Semua dari Nabi. Jamaah Islam yang ada semua ikut Nabi. Tidak ada yang tidak ikut Nabi. Yang monopoli itu yang menghina saudaranya yang lain. Kata tasawuf tak payah, akhlak tak payah, tasawuf terus Nabi. Nabi mana? Apakah ulama-ulama ini yang semuanya berbicara tentang tasawuf tidak dari Nabi? Islam datang ke Nusantara sudah berapa ratus tahun, katakan 700 tahun. Pertama datang dulu bawa tasawuf. Dan katakan air, tanah, pohon Nusantara ini adalah sudah bau tasawuf. Berarti kalau kita mengingkari tasawuf, mengingkari sejarah Nusantara ini 700 tahun hilang. Karena salah. Tidak masuk akal. Kalaupun salah, alhamdulillah tidak sendiri kita di neraka. Banyak ulama-ulama besar bersama kita. Sejuk aja di neraka tuh. Ya. Itulah sebetulnya setiap agama yang jika sudah berurusan dengan politik maka akan terjadi hina menghina. Betul. Mungkin tuan-tuan pernah dengar yang namanya Imam Al-Hallaj. Ya, dicambuk sampai 500 kali. Dirotan. Ya, 500 kali. Bukan 5 kali, bukan 50 kali. 500 kali. Dia adalah seorang aulia kabir, syaikh. Ya. Sebab apa? Politik. Sebab tasawuf? Bukan, sebab politik. Imam Abu Hanifah pun pernah dicambuk 40 kali, sedikitlah. Tetapi badannya ini, dagingnya itu pernah jatuh karena terlalu berkali-kali di situ sampai hancur dagingnya. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, kepalanya ini pernah dipukul dengan kayu pintu itu, ya sampai bocor. Imam Ahmad bin Hanbal 20 tahun di penjara. Mereka ulama berkorban, ya, melawan, membela agama karena politik. Kalau dikatakan halaj sufi itu sebab kesufiannya dibunuh, ya. Sekarang Imam Ahmad 20 tahun di penjara, Imam Abu Hanifah dipukul 40 kali, apakah ya, karena tasawuf? Bukan. Karena hukum yang disuruh katakan begini, dia tak katakan begini. Dia tetap tidak mau. Imam Ahmad disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk, tak. Al-Quran bukan makhluk, penjara. Kalau Imam Abu Hanifah, dia disuruh menjadi Qadil Qudat, pimpinan qadhi satu negara Islam waktu itu. Dia tenang, karena akan mengiyakan yang diingini khalifah, kerajaan, padahal itu tak boleh dalam agama. Dia tak mau.
Banyak dulu orang-orang sufi, dia hidup miskin daripada harus mengiyakan yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, hanya mengikuti kerajaan. Oke. Imam Ibn Taimiyah yang dikata pembenci tasawuf, dia pun mati diracun dalam penjara. Jadi politik semua, bukan karena ini dan itu. Atau kita dengar dulu Hamzah Mansuri dengan apa? Araniri. Dua-duanya orang sufi begaduh dan itu pun kena politik. Atau yang kemudian kita dengar lagi dalam Wali Songo ada yang namanya Siti Jenar. Ya kalau tuan-tuan dengarlah. Ya, itu pun bukan karena apa-apa tapi masalah politik. Dan yang memusuhi tasawuf sekarang pun pada hakikatnya masalah politik. Bukan masalah karena realiti mengatakan, saya terkagum-kagum dan semakin terang nyata sekarang ketika ada seorang ulama yang juga pernah saya bawa ke Malaysia ini daripada Turki, yaitu Syekh Maulana Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani dari Turki. Dia seorang peneliti. Dia terkejut dan beliau sudah mengambilnya semua, bahwa Barat di Prancis, di Itali, di UK, di Belanda, yang dia keliling seluruh negara Eropa, di setiap perpustakaan mereka menyimpan buku kuno yang ditulis ratusan tahun lalu oleh orang sufi dan buku tentang tasawuf. Yang berhasil dia ambil 4.000 buku, kitab, tajuk, semua tentang tasawuf. Dan 4.000 itu belum pernah diterbitkan. Dulu kita cuma curiga, kenapa tasawuf, orang orientalis kafir memang tentang ilmu Islam semua bicara fikih bicara, usul fikih bicara, tasawuf pun bicara. Padahal mereka tahu bahwa tasawuf itu katakan kalau hanya secara ilmu tidak dapat dikatakan sufi, mesti pengamal. Tapi orang-orang Barat menulis buku tasawuf luar biasa banyaknya. Rupanya mereka menyimpan manuskripnya di perpustakaan mereka. Saya diperlihatkan oleh Syekh Muhammad Fadil contoh-contoh manuskrip dan beberapa tajuk. Dia punya 4.000, sampai tak pernah saya selesai melihatnya. Baru 1.000 sekian sudah letih. Bagaimana membacanya? Dan buku yang sudah diterbitkan saja sampai sekarang saya belum memiliki semua. Tak cukup membacanya, karena tak cukup membacanya, tak cukup waktunya, tak cukup uangnya untuk membeli. Artinya tentang tasawuf kitab itu banyak sangat, berabad-abad ditulis dan semua ulama menulis. Bahkan saya pernah mencoba meneliti setiap abad. Saya ambil contoh ulama yang terkenal, 4 orang, 3 orang setiap abad. Tidak ada satu ulama pun yang tidak ada kaitannya dengan tasawuf. Karena saya sendiri harus merasa, sebelum meyakinkan orang, saya sendiri harus punya keyakinan sendiri. Sehingga dulu saya pikir-pikir untuk berkata seperti ini, tapi kemudian saya sekarang tidak berpikir lagi. Bahkan saya sering berkata di mana-mana, mencabar. Kata saya, siapa yang dapat membawakan satu buku, meskipun satu muka surat saja, satu kitab, tak apa kitab itu tak perlu panjang, satu muka surat pun cukup, ya. Satu kitab yang ditulis oleh ulama abad pertama, abad kedua Hijriah, abad ketiga Hijriah, abad keempat Hijriah, abad kelima Hijriah, abad keenam Hijriah, abad ketujuh, 8, 9, 10, stop sampai 10. Ulama yang menolak tasawuf, ada bukunya,
Meskipun satu halaman, ya, saya bersumpah keluar dari tasawuf, berarti tidak betul. Tapi ditulis oleh ulama dulu dan ada bukunya. Kalau cuma cakap, bukunya tunjukkan, maka saya tutup buku tasawuf. Saya anggap sesat tasawuf itu. Dulu saya pikir-pikir untuk berkata begitu, tapi saya kaji. Yang ada malah makin banyak buku tasawuf yang tidak diketahui dan makin banyak yang dijumpa. Terakhir sekali 2 tahun yang lalu saya ditunjuk oleh Sidi Muhammad Fadil. Dia telah mendapatkan 4.000 manuskrip semuanya tasawuf, dan itu dari barat. Saya teringat dulu orang dalam sejarah mengatakan barat melawan kita umat Islam, perang fisik tak mampu. Sampai menjajah pun tak mampu. Akhirnya dia melawan perang akhlak. Rohaninya, kekuatannya dicabut. Saya berpikir tasawuf lah. Karena tersimpan kekuatan rohani Islam yang dalam ajaran tasawuf ditulis oleh ulama. Patutlah buku itu mereka simpan. Meskipun memang semua kitab Arab dulu, kitab ulama Islam disimpan oleh mereka. Bahkan kata Sidi Fadil, banyak ulama Parsi dulu menulis tasawuf, menulis kitabnya dengan bahasanya masing-masing. Seperti orang Nusantara kita kan, menulis tasawuf pun dengan bahasa Melayu, Jawi. Ternyata Parsi pun sama. Kalau sebelah Parsi sana, Parsi itu identik dengan Islam. Kalau belah kita ini, Melayu itu identik dengan Islam. Karena ulama menyimpan ilmu Islam dan pengalamannya terhadap pengamalan ilmu Islam ini ditulis dalam bahasa ini. Maka orang yang cakap Melayu berarti Islam. Itu sudah ya, seperti di belah sana di Iran, terus Rusia, yang Tajikistan, Tan semua itu adalah Parsi. Banyak ulama menulis tasawuf Parsi, dan itu pun oleh Yahudi, kitab-kitab Parsi pun banyak disimpan. Yang ingin sangat membunuh tasawuf adalah dendam salibisme, perang salib. Lihat tokoh Salahuddin Al-Ayyubi, dia adalah seorang sufi salik, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan perang salib itulah yang banyak merampas buku-buku Islam. Dia heran, orang barat itu gila menghadapi kekuatan Salahuddin. Maka terkadang saya berpikir, jangan-jangan golongan yang benci tasawuf adalah puak-puak imperialisme. Ya. Silakan tuan-tuan pelajari tentang imperialisme Barat kepada Nusantara Islam ini atau mana-mana Islam. Baca dengan detail dalam sejarah apa motifnya. Akan didapatkan hasanah, motifnya adalah kekuatan rohani dalam agama. Tengok, ulama-ulama itu yang kuat. Dia lebih baik lapar daripada harus mengiyakan yang salah. Imam Abu Hanifah itu sufi. Karena kami punya silsilah ke situ. Di mana Imam Junaid al-Baghdadi punya guru Imam Sari as-Sakati. Dia punya guru Imam Ma'ruf al-Karhi. Imam Ma'ruf punya guru Daud at-Ta'i. Daud at-Ta'i itu silsilahnya adalah ke Abu Hanifah Nu'man dalam masalah tasawuf. Kemudian oleh Abu Hanifah disuruh disempurnakan tarbiyah sufiahnya dia kepada Khubayb al-Ajami. Khubayb al-Ajami itu adalah murid kepada Imam Hasan al-Basri. Akhirnya kita lihat Imam Abu Hanifah Nu'man lebih baik dirotan 40 kali daripada mengiyakan yang halal, yang haram, menghalalkan yang haram. Ya. Itu satu tanda. Bahkan saya ada tertanya-tanya, apa ini menyangkut Nusantara lah, ya. Tidak pun menyangkut masalah politik sangatlah. Kita cakap sejarah lah ya. Sejarah Indonesia lah. Ya, jangan Malaysia.
sejarah Indonesia lah. Nanti salah pula katanya. Nama Indonesia baru dibagi pada tahun 28, kan? 1928 baru ada nama Indonesia. Sebelumnya apakah ada nama Indonesia? Tak ada. Katakan Malaysia pun sama begitu. Lalu kemudian sejak itu ditulis sejarah Indonesia. Dan ditulis Indonesia dijajah 350 tahun. Ya. Orang yang lahir selepas itu ya, bodoh-bodoh saja, iya-iya saja, dipelajari di sekolah rendah sampai profesor. Kan? Yang sumber sejarah itu dari Belanda penjajah. Dia lupa bahwa di belakang itu nggak ada nama Indonesia. Ketika hari kemerdekaan diangkat bendera Indonesia, menyanyikan lagu kebangsaan. Yang bikin lagu kebangsaan pun mungkin tidak sholat. Ya, tetapi seolah-olah darah Indonesia, nasionalisme. Mendengar lagu kebangsaan menangis seolah-olah. Coba pikir, sejak kapan Indonesia dijajah? Yang dijajah adalah dulu kesultanan. Negara Indonesia terdiri daripada sultan dijajah sultan. Lalu dulu Soekarno datang kepada sultan itu. Dia adalah perintah daripada barat sana. Dia panggil abang setiap sultan. Bang, serahkan tanahmu kepada republik agar kita bersatu. Bersatu, kuat, bercerai runtuh. Apalah kita sudah 30 tahun dijajah oleh Belanda karena bercerai-berai. Marilah kita bersatu. Abang tetap nanti jadi menteri besar karena abanglah memang tanah ini punya abang. Diserah semua kepada sultan, ditipu selepas itu. Ya. Sultan, kalau di Indonesia sultan tak ada. Sultan sama juga tukang sapu jalan sekarang. Kena republik dan diawasi sangat. Saya ingin mengatakan bahwa motifnya apa mereka melakukan ini adalah tasawuf. Coba sultan di Indonesia pada 100 tahun yang lalu Belanda berpikir untuk menghancur fisik tidak mampu. Akhirnya merusak keluarga sultan dengan cara hidup barat. Akhlaknya rusak. Sampai sultan pun makan daging babi juga. Ini di Indonesia terjadi. Saya tidak bicara Malaysia. Oh ya sama maksudnya. Ini sejarah apa? Ditangkap saya kalau cakap ini di Indonesia, tapi di sini saya nggak ditangkap karena saya cakap Indonesia. Tapi di Indonesia bebas. Masa Indonesia jatuh, saya merasa sedih jadi orang Indonesia. Malu di depan dunia karena saya ada di luar negeri. Tapi ketika kemudian sekarang hidup dalam kebebasan, saya bangga. Karena saya boleh cakap ini di Indonesia di mana-mana tempat. Tak ditangkap, saya pun boleh kritik, presiden tak benar. Nah, tak ada yang nangkap. Sedap kan hidup di Indonesia. Nah itu ada satu pensara orang Indonesia. Ya. Ulama cakap, menteri itu tak betul. Ya, tak ada yang tangkap. Mungkin menteri nanti yang dibenci orang oleh masyarakat jika ulama cakap. Nah, tapi tak boleh lah ulama begitu cakap, meskipun betul tak betul. Kita bicara tentang Nusantara. Saya berpikir apa ini? Rupanya saya buka. Ternyata mutiaranya adalah tasawuf yang ingin ditutupi oleh mereka. Ruh Islam. Ya, ruh Islam.